warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan tema analisa visual interaktif, faktor gaya hidup, dan demografi terhadap kondisi kesehatan mental global. Kelompok 3 sendiri beranggotakan yaitu ada Raisa Razualia, Rica Darista, Nia Sri Mulyati, Davina Aula Istiqomah, dan saya sendiri yaitu Muhammad Zaki Purnama. Selanjutnya latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rica Darista. Kepadanya disilakan. Habis ini ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu kita semua tahu bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kualitas hidup. Namun seringkali fokus kita lebih banyak pada kesehatan fisik, sementara kesehatan mental kurang terdapat perhatian. Padahal saat ini kita melihat peningkatan signifikan pada kasus stres, kecemasan, dan depresi secara global. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada dua hal utama, yaitu faktor gaya hidup seperti pola tidur dan faktor demografi seperti usia. Masalahnya, ketika semua data ini digabungkan, datanya menjadi sangat kompleks dan sulit dianalisis dengan metode biasa. Baik, selanjutnya ada pun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana distribusi tingkat kebahagiaan di berbagai negara. Yang kedua, apakah ada hubungan antara jam tidur dengan kondisi kesehatan mental. Yang ketiga, bagaimana pengaruh usia terhadap tingkat kebahagiaan. Nah, adapun tujuan penelitian yang pertama, memvisualisasikan distribusi geografis tingkat kebahagiaan di berbagai negara. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara jam tidur, tingkat stres, dan kondisi mental. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh usia terhadap kebahagiaan. Dan yang terakhir, dengan mengembangkan dashboard interaktif dan dengan menggunakan tableau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif yang didukung oleh analisis visualisasi data interaktif. Data tersebut diolah dan ditampilkan menggunakan software Tableau, sehingga peneliti dapat membuat dashboard interaktif serta menunjukkan pola hubungan antara faktor gaya hidup, demografi, dan kesehatan mental secara dinamis. Selanjutnya ada mengumpulkan data. Pada tahap ini, peneliti mengambil dan mengumpulkan dataset dari platform Kaggle dalam bentuk file CSV. Dataset yang diunduh berisi informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diambil. Data tersebut menjadi bahan utama yang akan dianalisa dalam penelitian kami. Kedua, ada processing data. Data yang berhasil kami kumpulkan dilanjutkan ke tahap processing untuk memastikan data tetap bersih dan bersih. Proses ini mencakup beberapa langkah seperti mengatasi data yang hilang, menstandarkan data, serta mengubah format data agar lebih mudah diproses. Nah, selanjutnya ada visualisasi. Setelah melewati tahap processing, kemudian divisualisasikan menggunakan Tableau. Langkah ini melibatkan penggunaan berbagai fitur Tableau untuk menampilkan data secara grafis sehingga menghasilkan dashboard yang informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya ada dashboard visual yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk menganalisa data dari dashboard tersebut. Peneliti mempelajari pola, tren, dan hubungan antar variabel dalam dataset guna memperoleh pemahaman yang lebih aman. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh Ocha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Saya akan memaparkan hasil analisis dari data kesehatan mental global yang sudah kami olah dan visualisasikan menggunakan Tableau. Bab ini berisi pembahasan mengenai pola dari hubungan antar variabel seperti kebahagiaan, jam tidur, usia, kondisi mental, dan negara asal responden. Dataset yang digunakan berjumlah 3.100 data dengan 13 variabel, termasuk usia, jenis kelamin, rata-rata jam tidur, tingkat kebahagiaan, serta 5 jenis kondisi kesehatan mental yaitu anxiety, bipolar, depression, PTSD, dan non.
Data ini berasal dari beberapa negara seperti Jepang, Kanada, Australia, Jerman, Brazil, Amerika Serikat, dan India. Dengan jumlah data yang cukup besar ini dan variabel yang beragam, analisis visual sangat membantu untuk memahami pola yang mungkin terlihat, yang tidak terlihat, dan angka-angka mentah. Di sheet 1 ada distribusi tingkat kebahagiaan per negara. Visualisasi pertama ini menampilkan perbedaan rata-rata skor kebahagiaan antar negara. Dari hasil tersebut terlihat jelas bahwa Kanada menjadi negara dengan rata-rata skor kebahagiaan paling tinggi, yaitu sekitar 55,59. Sementara Jepang berada pada posisi terendah 52,793, menunjukkan tingkat kebahagiaan yang relatif lebih rendah. Walaupun perbedaan nilainya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 52 hingga 56, namun terlihat adanya variasi antar negara. Hasil ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa tingkat kebahagiaan masyarakat dipengaruhi oleh faktor seperti keseimbangan, dukungan kesehatan, serta kualitas hidup. Negara seperti Kanada dan Australia memiliki sistem dukungan sosial yang baik sehingga wajar jika tingkat kebahagiaannya lebih tinggi. Sebaliknya, Jepang terkenal dengan budaya kerja yang ketat dan tingkat stres yang tinggi, yang dapat berdampak langsung pada kebahagiaan warganya. Selanjutnya, hubungan jam tidur dan kondisi kesehatan mental. Visualisasi ini membahas antara rata-rata jam tidur dan kondisi kesehatan mental dan tingkat stres. Dalam visualisasi ini terlihat beberapa pola penting, yaitu kelompok dengan tingkat stres tinggi didominasi oleh responder yang tidur kurang dari 6 jam per hari. Mereka umumnya mengalami anxiety dan depression. Kelompok dengan stres rendah paling sering berasal dari individu yang tidur 6-8 jam, yang merupakan standar tidur ideal. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki gangguan mental atau berada dalam kondisi mental normal. Selanjutnya, tidur berlebihan yaitu 8 jam. Justru sering muncul pada responden dengan gangguan mental seperti depression dan bipolar. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidur terlalu lama juga bisa menjadi tanda awal dari gangguan mental. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jam tidur yang tidak seimbang sampai baik, terlalu sedikit maupun terlalu banyak, memiliki pengaruh besar terhadap kondisi mental seseorang. Selanjutnya, visualisasi ketiga adalah chart line yang menggambarkan hubungan antara usia dan skor kebahagiaan. Dari hasil analisis ini terlihat bahwa tingkat kebahagiaan cenderung meningkat pada usia muda menuju usia produktif. Puncak kebahagiaan terjadi pada usia 30 hingga 50 tahun. Saat individu biasanya berada dalam fase kehidupan yang stabil baik secara ekonomi maupun emosional. Setelah melewati usia lanjut, tingkat kebahagiaan perlahan mengalami penurunan kembali. Remaja berusia 15 hingga 25 tahun memiliki skor kebahagiaan yang lebih rendah karena umumnya masih menghadapi tekanan akademik dan pencarian jati diri. Secara umum, laki-laki lebih sedikit bahagia dibanding perempuan meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Pola ini menunjukkan bahwa tahap kehidupan mempengaruhi kondisi emosional dan kebahagiaan seseorang. Selanjutnya, visualisasi tersebut kemudian digabungkan dalam satu dashboard interaktif agar mudah proses analisisnya. Dari dashboard tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang lebih komprehensif, yaitu responder yang tidur cukup 6-8 jam, serta berada dalam usia produktif, memiliki tingkat kebahagiaan paling tinggi. Negara yang memiliki rata-rata skor kebahagiaan tinggi juga memiliki responder dengan kondisi mental non yang jauh lebih banyak. Terdapat korelasi positif antara jam tidur dan skor kebahagiaan. Semakin cukup tidur seseorang, semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Faktor jenis kelamin juga memberikan pengaruh kecil, di mana perempuan lebih banyak melaporkan stres dan gangguan emosional. Dashboard ini memudahkan kita memahami hubungan antar variabel secara lebih menyeluruh, karena setiap grafik saling terhubung dan bisa dianalisis secara dinamis. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Zaki.
Selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan oleh kawan-kawan saya. Yang pertama ada negara. Kanada memiliki skor kebahagiaan tertinggi, Jepang terendah, kesejahteraan sosial berperan penting. Selanjutnya ada jam tidur. Waktu tidur ideal adalah 6-8 jam. Kurang dari 6 jam atau lebih dari 8 jam berhubungan dengan kondisi mental yang kurang baik. Selanjutnya ada usia. Kebahagiaan membentuk pola umur terbalik, memuncak pada usia menengah 3-50 tahun dan menurun di usia lanjut. Ya, selanjutnya ada metode visualisasi data interaktif Tableau terbukti efektif untuk memahami hubungan kompleks dalam data kesehatan mental. Mungkin sekian yang dapat dari kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.